Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Di tengah pertandingan yang berlangsung di Old Trafford, sebuah momen menggambarkan masalah yang dihadapi Ruben Amorim. Striker MU Rasmus Højlund gagal mengontrol bola yang memantul dirinya. Lalu ketika bola sampai ke Joshua Zirkzee, ia justru melepas umpan yang salah. Situasi ini sebenarnya juga mengkhawatirkan bagi ketiga pemain muda Manchester United. Maino hanya dipaksa bermain di posisi tersebut karena Amorim mengaku bahwa ia kesulitan bertahan di lini tengah. Hal yang memaksa Bruno Fernandes menyesuaikan diri dan mengambil peran yang lebih defensif. Maino sempat menikmati momennya dengan menciptakan satu peluang dan hampir mencetak gol di awal pertandingan. Performa ini cukup meyakinkan Amorim untuk berargumen bahwa eksperimen Maino berhasil. Namun klaim ini terkesan terlalu optimis mengingat situasi yang sebenarnya. Memang ada benarnya pernyataan Amorim. Maino berhasil menyelesaikan 14 umpan dan 70 menit bermain. Hanya 2 umpan lebih sedikit dari rekor musim ini. Højlund mencapai 16 umpan saat bermain penuh melawan Newcastle dan West Ham United. Namun Højlund seringkali kesulitan melepaskan diri dari kawalan lawan. Manchester United mendapatkan kabar buruk di deadline day bursa transfer musim dingin. Target transfer mereka Mathys Tel dikabarkan akan pindah ke Tottenham Hotspur. Menurut laporan Fabrizio Romano, Tottenham berhasil meyakinkan Mathys Tel untuk bergabung dengan tim mereka. Mereka menjanjikan jam bermain reguler untuk Mathys Tel, sehingga ia akhirnya luluh dan mau pindah ke London Utara. Di sisi lain, Tottenham tidak mendapatkan kendala berarti dengan Bayern Munchen. Di Rotten mengizinkan sang winger untuk bergabung dengan tim mereka. Menurut laporan Fabrizio Romano, kesepakatan transfer Mathys Tel ke Bayern Munchen ini berupa transfer peminjaman dan bukannya transfer permanen. Sang winger dipinjam selama 6 bulan oleh The Lily Whites. Tidak ada klausul pembelian permanen untuk sang winger. Tottenham menanggung penuh gaji sang pemain dan saat ini sang winger akan terbang ke Inggris untuk menuntaskan transfer ini. Ada rumor baru seputar aktivitas Chelsea di bursa transfer musim dingin ini. The Blues dikabarkan kembali mencoba untuk merekrut Alejandro Garnacho dari Manchester United. Menurut laporan Football London, Chelsea khususnya Enzo Maresca masih ngebet untuk mendatangkan Garnacho. Ini disebabkan Chelsea sedang mencari penyerang sayap baru untuk menggantikan Mihailo Modric yang lagi terkena suspensi. Sejauh ini mereka kesulitan untuk mendapatkan penggantinya. Itulah mengapa di deadline day bursa transfer ini, Chelsea akan mencoba menghubungi MU untuk memboyong Garnacho ke Stamford Bridge. Menurut laporan yang beredar di Inggris, transfer Garnacho ke Chelsea bakal sulit terjadi di deadline day ini. Pasalnya MU lagi kekurangan penyerang pasca mereka meminjamkan Marcus Rashford ke Aston Villa. MU juga sejauh ini belum bisa mendatangkan penyerang baru ke Old Trafford. Dengan stok penyerang mereka yang sangat tipis, MU memutuskan untuk menolak semua tawaran yang masuk untuk Alejandro Garnacho. Ada rumor baru beredar seputar penyerang baru Manchester United. Setan Merah kini mengupayakan transfer Leon Bailey dari Aston Villa. Menurut laporan The Athletic, Manchester United melihat Bailey adalah opsi yang bagus untuk kebutuhan mereka. Pemain timnas Jamaika itu memiliki posisi asli sebagai pemain sayap. Namun ia bisa bermain sebagai penyerang tengah dan beberapa kali ia diturunkan di posisi itu saat membela Aston Villa. Jadi Manchester United dikabarkan akan mencoba menego Aston Villa agar mereka bisa mendapatkan jasa Bailey di musim dingin ini. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa proses transfer Bailey ini berjalan lambat. MU sudah membuka komunikasi dengan Aston Villa, namun mereka masih berada di tahap awal sejauh ini. Belum diketahui apakah MU mampu meyakinkan Aston Villa untuk melepaskan sang winger sebelum bursa transfer ditutup dalam beberapa jam ke depan. Jika MU tidak mendatangkan penyerang baru di musim dingin ini, Setan Merah bakal berada dalam situasi yang sangat-sangat pelik. Pasalnya dua penyerang mereka, Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, sama-sama lagi mandul, sehingga produktivitas gol Setan Merah lagi kurang bagus.
Sebuah kabar buruk datang bagi Manchester United. Lisandro Martinez dikabarkan tidak bisa memperkuat tim mereka lagi hingga akhir musim. Hari Senin 3 Februari 2025, Manchester United menggelar tes medis untuk mengetahui kondisi Martinez. Dari pemeriksaan tersebut didapatkan sang bek mengalami cedera di bagian lututnya. Lebih tepatnya terjadi cedera di bagian otot ACL-nya. Cedera ini masuk kategori parah, sehingga ia tidak akan membela Manchester United dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, kondisi cedera Martinez membuat sang bek tidak memungkinkan bermain lagi di sisa musim ini. Cedera ACL ini memakan waktu cukup lama untuk pulih. Paling cepat ia butuh 6 bulan untuk pulih dari cedera ini. Jadi ia kemungkinan baru bisa memperkuat MU di awal musim 2025-2026 mendatang. Sebuah peringatan diberikan Rio Ferdinand kepada Manchester United. Ia menilai Setan Merah harus mendatangkan penyerang baru sebelum bursa transfer ditutup. Dalam kanal YouTube-nya, Ferdinand menyebut bahwa MU benar-benar perlu mendapatkan penyerang baru. Ia menilai produktivitas gol Setan Merah sejauh ini cukup meresahkan sehingga mereka perlu mendapatkan mesin gol yang baru. Ferdinand sendiri memiliki satu nama yang ia rasa cocok untuk membantu Manchester United. Ia menilai Setan Merah harus mencoba merekrut Victor Osimhen yang saat ini lagi dipinjamkan Napoli ke Galatasaray. Setelah Mark Gistel gagal, Christopher Nkunku menjadi kandidat utama yang tengah diincar United. Christopher Nkunku kini mendapatkan menit bermain di Chelsea, sehingga peluang untuk pindah cukup terbuka. Menurut laporan ESPN, klub peraih 13 kali Liga Inggris itu tengah mengupayakan kesepakatan sebelum tenggat waktu bursa transfer berakhir. Pemain asal Prancis itu masih kesulitan menembus tim utama Chelsea, dengan Nicolas Jackson lebih sering dipercaya sebagai penyerang utama. Selain itu, Bayern Munchen juga menunjukkan minat terhadap Christopher Nkunku, tetapi MU bisa menjadi opsi lain bagi sang pemain untuk keluar dari Stamford Bridge. Ada update seputar perburuan penyerang Manchester United. Setan Merah dilaporkan gagal untuk mendapatkan jasa Christopher Nkunku dari Chelsea. Menurut laporan The Athletic, MU mengontak Chelsea untuk transfer Christopher Nkunku pada hari Minggu 2 Februari 2025 kemarin. Dalam pembicaraan itu, MU menawarkan kesempatan untuk meminjam sang pemain hingga akhir musim nanti. Namun mereka hanya mau meminjam sang pemain tanpa embel-embel lain. Setelah berdiskusi cukup panjang, Chelsea menolak tawaran MU tersebut karena mereka ingin setidaknya ada klausul pembelian dalam transfer itu. Menurut laporan yang sama, MU nampaknya tidak melanjutkan proses transfer ini. Tidak ada pembicaraan lanjutan antara MU dan Chelsea, sehingga transfer Christopher Nkunku ke Old Trafford nampaknya tidak akan berlanjut. Laporan itu juga mengklaim bahwa saat ini Christopher Nkunku kemungkinan besar akan bertahan di Chelsea alih-alih pindah klub di bursa transfer kali ini. Manchester United akhirnya melepas Marcus Rashford ke Aston Villa dengan status pinjaman. Klub asal Birmingham tersebut memiliki opsi untuk mempermanenkan sang penyerang di akhir musim dengan harga transfer sebesar 40 juta pound sterling. Dalam kesepakatan peminjaman ini, Aston Villa akan menanggung sekitar 75% dari gaji Rashford yang mencapai 325.000 pound sterling per pekan. Selain itu, Aston Villa juga menyediakan bonus berbasis performa yang bisa meningkatkan kontribusi mereka hingga 90% dari gaji sang pemain. Meski sempat berharap pindah ke klub besar Eropa, minimnya minat dari tim-tim luar Inggris membuat Rashford akhirnya bertahan di Premier League. Aston Villa yang musim depan berlaga di Liga Champions menjadi opsi menarik bagi pemain berusia 27 tahun tersebut. Seorang sumber dari internal MU mengungkap bahwa Rashford sebelumnya bersikeras untuk tidak bermain bagi klub Inggris lain karena kecintaannya kepada MU. Namun situasi yang tidak menentu di Old Trafford membuatnya mempertimbangkan opsi hengkang. Sayangnya keinginan hengkang ke klub top Eropa tak semudah membalikan telapak tangan. Besarnya nominal gaji menjadi penyebabnya. Marcus Rashford akhirnya menelan ludahnya sendiri soal penolakan membela klub Inggris selain MU. Rashford memilih Aston Villa karena mereka menawarkan dua hal yang menarik.